Coba direkod, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kita kelasnya ada, seingat saya itu ada ada 60 lebih ya hari Jumat. Ada 65. Jadi gini, berdasarkan dari pengalaman yang sebelumnya, gitu ya, teman-teman mesti tahu tuh bahwa nilai itu nanti skornya ini seperti ini ya, batas-batas atas nilai, batas atas bawahnya udah tahu ya. Nah ini untuk kriteria nilai gitu ya, untuk S1, jadi A itu mulai dari 80 dan sampai dengan E gitu ya. Yang hitungan tidak lulus itu sebetulnya di D sama E. Jadi saya sih harapannya semuanya kita bisa lulus. Cuma teman-teman mesti tahu tuh kriteria dalam melakukan penilaian. Ini saya share dulu mengenai penilaian ya. Penilaian ini misalnya saya contohkan waktu saya mau mengisi nilai. Ya, nanti di setelah UTS atau sesudah UAS gitu ya. Nah, ini nilai. Nilai itu kalau kita lihat ini masih ada di tugas 40%, UTS 30% dan UAS ada 30%. Gitu ya. Tugas ini sekarang kan digabung tuh dengan kuis gitu ya. Jadi ya nanti ada kuis dan tugas, rata-rata kuis dan tugas. Kayak misalnya ini Nur Jamilah ini udah coba mengisi kuis gitu ya, terus skornya otomatis tuh muncul tuh misalnya sampai sekarang itu misalnya skornya 20. Ada juga yang sudah coba isi ini Agnan gitu ya. Ini nilainya 15. Nggak apa-apa, cuma maksud saya tolong dipertimbangkan bahwa nanti nilai tugas dan kuis itu cukup besar. Ini kelihatan nggak layar saya? Halo? Nggak muncul, Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak muncul, Pak. Nggak ada, Pak. Sebentar. Nah ini nilai nih. Jadi waktu saya mengisi nilai sebetulnya akan kelihatan posisinya itu tugas itu 40%, ini termasuk kuis gitu ya. Lalu ada UTS dan ada UAS gitu ya. UAS 30%, UTS dan 30%. Jadi tugas itu besar gitu ya. Kuis tugas itu besar. Kalau dari rata-rata sebetulnya dari semester kemarin saya perhatikan tuh rata-rata yang hadir itu nggak sampai mungkin hanya 39 gitu. 39 dari 60 atau 2/3 lah gitu ya. Itu udah maksimum 2/3 yang hadir. Nanti tugas juga begitu. Tugas itu sebetulnya kuis itu kan dikasih waktu ya. Dikasih waktu dalam waktu 1 minggu. Gitu. Nah, 1 minggu ya harapannya sudah mulai dikerjakan. Setiap minggu dikerjakan. Karena Inaba ini memang sistemnya itu kan fleksibel. Jadi teman-teman itu bisa bisa mengisi mengisi tugasnya itu sepanjang minggu gitu ya, sepanjang minggu. Nanti akhir waktu kita mau ujian UTS gitu ya, mulai itu nanti tugas itu sudah akan diberikan nilai. Walaupun nilainya sudah muncul, tapi nilai rata-ratanya nanti waktu kita mau UTS gitu. Lalu nanti di sini ada SCL. Nah, SCL ini saya bertugas untuk memberikan nilai di saat pertemuan. Ini contohnya SCL itu adalah Nah, ini nilai Ini ada nilai SCL yang harus saya isi di setiap pertemuan. Ya, ini adalah mencakup keaktifan, kedisiplinan, kepemimpinan dan kerjasama tim. Jadi berbeda dengan mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah ikut di semester lalu,
tugas itu sekarang tidak ditampilkan di e-learning Siakat, tapi tugas itu akan dimunculkan nanti waktu saya memberikan sesi. Jadi total ada 8 tugas nih teman-teman. Ada 8 tugas yang harus dikerjakan di 8 kelompok selama 1 semester. Jadi kita mungkin secara pertemuan jumlahnya itu sebentar ya. Ini kebetulan azan saya stop sebentar ya. Saya stop sebentar nunggu azan. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertemuan kita itu ada sekitar 16 kali pertemuan termasuk ujian. Ini saya share. Ya. Ada 16 kali pertemuan include dengan ujian UTS dan UAS. Nah, perkiraan saya nanti UTS itu ada di pertemuan ke-8 ya, di tanggal 12 Mei. Gitu ya. Ini pertemuan pertama hari ini, tanggal 12 Mei nanti sudah mulai UTS. Dan seperti teman-teman tahu juga bahwa pembagiannya adalah karena ini semester 4, untuk hari ini itu kita menggunakan daring gitu ya, online. Minggu depan video, tanggal 7 April nanti daring lagi online, tanggal 14 video, dan tanggal 21 itu, sorry, ini daring, ini video, ini daring lagi, online, ini video, dan ini daring online, dan ini video hari Jumat terakhir. Nah ini sebetulnya ada 3 pertemuan, tapi yang daring, nah nanti untuk tugas itu saya mohon dipresentasikan waktu di daring. Jadi nanti ada 8 kelompok, tolong dibagi, 8 kelompok, 4 kelompok itu mempresentasikan sebelum UTS. Gitu ya, nanti tanggal 7 April ada 2 kelompok, tanggal 21 April ada 2 kelompok lagi. Ya, untuk tugas. Jadi tugasnya tidak dibuat di e-learning, tapi nanti langsung dikumpulkan di grup gitu ya, dan dipresentasikan di tanggal 7 dan tanggal 21 gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke, jadi untuk pengisian itu saya juga akan mengisikan setiap pertemuan, saya akan mengisikan nilai SCL ya. Nilai SCL itu mengenai keaktifan, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama. Ini sekarang saya absen dulu ya. Nanti boleh disebutkan misalnya nama, dan dulu backgroundnya dari ini kebanyakan sudah bekerja atau atau langsung kuliah? Sudah bekerja, Pak. Sudah bekerja. Bekerja, Pak. Bekerja, Pak. Ada yang dari bank juga? Mungkin belum ada. Belum ada ya. Oke. Baik, perkenalkan saya Ade Salman. Saya backgroundnya sebetulnya memang di
perbankan. Jadi di sini saya mengajar mengenai manajemen perkreditan bank. Beberapa sih saya sudah ketemu nih kemarin di kelas ini ya, di kelas manajemen risiko. Di kelas manajemen risiko yang lain mungkin saya belum pernah lihat gitu, belum pernah ketemu. Kalau Nur Jamilah yang mana Nur Jamilah? Hadir nggak? Hadir, Pak. Bisa hidupin kameranya, yang mana orangnya? Ini kita masih perkenalan. Yang mana Nur Jamilah? Tunggu sebentar, Pak. Lutfi Fazaswara. Ada? Hadir, Pak. Nah, bisa hidupin kameranya, Mas Lutfi. Siapa? Oke. Semester berarti semua sama ya, semester 4 ya? Kalau saya semester 8, Pak. Oh, semester 8. Ini ngulang atau gimana? Atau memang belum ikut? Belum ikut, Pak. Oh, manajemen risiko udah? Belum? Udah. Oh, kemarin di kelas saya juga manajemen risiko? Bukan, Pak. Oh, bukan. Heeh. Oke, kalau Nur Jamilah semester berapa? Suaranya nggak kedengeran. Semester 6. Oh, semester 6. Oke. Terus Rian Edward nih, seingat saya dulu ikut manajemen risiko kelas saya juga nih. Rian Edward. Hadir nggak? Nggak hadir ya. Yudan Pradana. Nggak hadir. Ashari Dimas Ahkamil. Hadir, Pak. Mas Dimas, bisa hidupin kameranya? Bentar. Ya. Oh, semester berapa? Semester 6. Semester 6 ya. Di jurusannya apa, Pak Dimas? Manajemen. Manajemen apa? Gas, belum ada penjurusan ya, bebas aja. Harusnya sih pemasaran. Hmm. Cuman kan untuk nambahin SKS. Oke. Teman-teman habis cuti. Oke. Maura Alisiana. Nggak hadir. Nggak hadir ya. Oh. Erika Hartina. Nggak ada. Marsha Alfionita. Nggak ada juga. Dewi Nur Sobaria. Nggak ada. Iqbal Muhammad Lutfi. Nggak ada ya. Gugun Darmawan. Nggak ada. Mita Aprina. Iya, Pak. Oke, Mita Aprina bisa ngidupin kamera. Boleh. Baik. Semester berapa? Semester 7. 7 ya. Oke. Terus Dini Uswatun Nisa. Hadir, Pak. Ya, coba yang hadir tolong hidupin kamera ya. Dini semester berapa? Sekarang semester 4, Pak. 4. Oke. Adelia Mulyana. Nggak ada. Ika Nurlaila. Ari Novianingsih. Hadir, Pak.
Ika hadir, Pak. Siapa tadi? Ika. Ika Ika hadir, sama, Pak. Cuma lagi di jalan. oh iya, bisa hidupin kameranya, Ika sama Ari. Oke, oh lagi di jalan. Ya, ya silakan. Iya, lagi di jalan. Sama Ari, Iya, Pak. Ari semester Semester 4. 4. Jurusannya manajemen apa? Belum sih, Belum ya? Pak. Kayaknya iya, bebas dulu. Oke. Nadia Husna? Nggak ada. Susi Hadir, Daniel? Pak. Oh, Nadia. hadir. Iya. Nadia Husna. Oh ya. Semester berapa Nadia? Semester 4, Pak. Oke. Susi Daniati? Hadir, Pak. Sama, semester 4. Ya, semester 4. Restu Redila? Hadir, Pak. Oke. Jurusan apa Mas Restu? Manajemen. Ada penjurusan? Belum? Belum, masih manajemen. Oke. Ajeng Septiani? Hadir, Pak. Ajeng Septiani. Oh iya. Semester 4. Masih semester 4. Oke. Sonia Pratiwi? Hadir, Pak. Oh, ini Sonia Pratiwi kemarin yang ikut manajemen risiko ya? Iya, Pak. Iya, iya. Terus Adilah Nur Fadilah? Hadir, Pak. Oh iya, Adilah. Terus Purnama Safril Hudia? Hadir, Pak. Tifa Aulia Azahra? Hadir, Pak. Oke. Agung Rifki Fauzi? Nggak ada. Nugi Nugraha? Pak Agung, Pak. Oh, sorry. Nugi Nugraha? Belum kedengeran. Febi Nur Aini? Hadir, Pak. Kecil banget suaranya. Febi Nur Aini bisa hidupin kamera nggak? Oke, oke. Terus Nurela? Hadir, Pak. Oke. Adis Abdul Miftah. Ini banyak nih, nggak apa-apa lah perkenalan. Ada Adis Abdul Miftah? Siva Nur Fauzia? Hadir, Pak. Oke. Lilit Sumarni? Hadir, Pak. Rizky Aprila? Rizky Aprila? Anissa Wulandari? Nggak ada. Fani Martadiani? Nabila Ulfa? Hadir, Pak. Oke. Nabila Ulfa ngambil itu juga kemarin ya, manajemen risiko ya? Iya, Pak. Saya nggak hafal orang ininya, cuma namanya aja karena kita online terus. Romi Giri Ginanjar? Sofi Aunia? Wanda Nurul Madani? Hadir, Pak. Wanda. Romi hadir. Oh, Romi hadir. Lagi di jalan, Pak, maaf. Ya, yang Wanda, oh ya Wanda udah. Oke. Miranti Mahasti? Hadir, Pak. Miranti dulu ngambil manajemen risiko juga ya? Iya. Kelvin? Dilvania? Maya Cahya Amelia? Hadir, Pak.
Semester berapa, Maya? Semester 4. Yudi Arielsah. Dita Amelia. Paujan. Dita hadir, Pak. Hadir, Pak. Paujan. Paujan. Yang mana Dita, yang mana Paujan? Oh, Paujan ya, saya. Dita? Pak Paujan, Pak. Oke. Hadir. Gak ada kameranya Dita ya? Lagi proses bentar, Pak. Mas Paujan jurusan apa? Semester berapa? Semester 3, Manajemen Pak. semua ya? Ya. Oh, 3. Ada yang udah pernah ngambil ini, manajemen perkreditan? Belum Semester ya? sebelumnya belum, Pak. Oke. Julia Julianti. Hadir, Pak. Oke. Mona Rani Febrianti. Febrianita. Hadir, Pak. Oke. Kemarin mengambil itu juga ya, manajemen. Kayaknya Iya, Pak. nggak jadi ngambil gitu ya, Febrianita ya? Jadi, Bapak, manajemen jadi. risiko ngambil. Yuli Indriani. Fahmi Fahru Rozi. Hadir, Pak. Kameranya nggak hidup tuh. Loading, Pak. Oke. Terus ke Anggarani Putri. Hadir, Pak. Kok ada prodi manajemennya dari prodi manajemen sendiri gitu, Mbak Keke? Gimana, Pak? Namanya ada prodi manajemen dari Inaba juga? Iya. Oh, oke. Saya baru, Pak, kebetulan. Oh, tapi Baru dari masuk. Inaba? Baru masuk? Iya, baru masuk. Agnan Niam? Fitria Romadona? Hadir, Pak. Fitria Romadona. Oke. Terus Epi Fitriani? Hadir, Pak. Oke. Terus Sandi Rawiyati? Hadir, Pak. Ya. Itu lagi di mana? Lagi belanja gitu? Enggak, Pak. Saya teh baru pulang kerja ini teh. Kebetulan Kerja di mana? di Bank Sinar Masyariah, Pak. Tuh kan ini dari bank. Tadi saya tanya ada yang kerja di bank. Oh iya. Di bank, Pak. Kartini Rahayu. Hadir, Pak. Oke, terus Audi Fitriana Alkaf. Hadir, Pak. Audi dulu manajemen risiko juga ya, udah ngambil ya? Iya, Pak, ngambil. Jumarno, nah ini Pak Jumarno. Hadir nggak Pak Jumarno? Pak Jumarno. Nah, nanti tugasnya banyak belepotan lagi nih Pak Jumarno. Aprianti. Nurul Ahmad Afandi. Hadir, Pak. Oke. Jadi itu semua yang sudah ada, yang sudah bisa diisi SCL-nya ya. Ada beberapa yang belum divalidasi KRS-nya oleh dosen wali. Itu yang saya nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya validasi untuk SCL-nya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau yang pertama itu sekarang pertemuan kita mengenai manajemen perkreditan bank. Teman-teman bisa lihat sebenarnya ada buku ininya, buku utamanya gitu ya, ada buku textbooknya yang dipakai. Tapi saya udah lihat kontennya itu kurang ini gitu, kurang lengkap. Tapi silahkan aja kalau mau di ini, di apa namanya bisa dibeli. Ini
Buku utamanya yang dipakai ini. Ya, ini pustaka utamanya itu Manajemen Perkreditan Bank Umum, Rahmat Firdaus sama Maya Arianti. Maya Arianti ini teman saya juga nih, orang Telkom. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Dari teman-teman, ada yang sudah punya fasilitas kredit? Ada, Pak. Ada. Ya, silakan. Ada, Pak. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Kredit KPR. mobil, Pak, tapi udah KPR, lunasin. Pak. Yang KPR siapa? Pak, Oke, Saya. kalau Sandi kredit mobil tadi Iya, tapi udah lunasin. lewat bank. Lewat bank Lewat apa? leasing, Pak. Ya. Mm-mm. Jadi yang memang kalau lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan bukan bank. Suka disebut juga LKBB gitu ya. Itu kalau leasing itu termasuk LKBB, lembaga keuangan non bank gitu ya. Bukan bank. Nah, sebenarnya kalau dilihat itu kreditnya tujuannya untuk apa? Untuk tujuan produktif kah atau untuk tujuan kredit konsumtif? Konsumtif. Produktif apa konsumtif? Konsumtif. Konsumtif, Pak. Konsumtif, Pak. Konsumtif ya. Jadi memang itu kredit konsumtif, KPR ataupun kredit mobil gitu ya, itu tujuan konsumtif. Mobil juga bisa misalnya untuk tujuan produktif gitu ya, tapi nanti jenisnya mungkin dalam bentuk kredit investasi gitu ya, bukan kredit kendaraan bermotor gitu. Jadi itu karena dipakai untuk usaha. Jadi pengembaliannya itu nanti dari usaha itu sendiri. Jadi kalau kita kredit produktif itu digunakan nanti pengembaliannya dari usaha yang kita pinjam kreditnya ya. Nanti kita akan belajar ada beberapa klasifikasi kredit tuh. Nah, kalau konsumtif biasanya itu dipakai pengembaliannya itu nanti dari gaji. Gitu ya, kalau karyawan gitu biasanya itu kreditnya konsumtif. Kalau kartu kredit, ada yang punya kartu kredit? Saya rasa semua banyak yang sudah punya gitu ya kalau kita udah kerja. Biasanya kita punya. Lalu kalau kayak Shopee gitu itu kan ada juga tuh kredit talangan gitu ya. Itu juga kredit konsumtif. Sebetulnya kalau saya pengen diskusi aja. Dasarnya kreditur gitu ya. Kalau yang memberikan kredit itu kita sebutnya kreditur. Yang menerima kredit itu namanya debitur. Nah, dasarnya si kreditur itu berani memberikan kredit kepada orang yang kita belum kenal, dasarnya apa? Investasi. Investasi. Agunan, Pak. Agunan. Ada lagi? Jaminan, Pak. Jaminan. Oke. Sekarang kalau tadi Mas Tri gitu ya. Mas Tri Destian ya tadi yang bilang jaminan. Kalau ada orang yang nggak kenal pinjam sama Mas Tri, apa Mas Tri akan kasih walaupun dia menyerahkan jaminan? Mungkin bisa, Pak. Mungkin bisa. Ya. Nggak worry masalah orang itu nanti jaminannya ternyata ada sengketa gitu di belakang. Nah itu kan makanya, iya. Jadi saya pengen ngasih gambaran aja. Sebetulnya kredit itu dasarnya adalah kepercayaan. Jadi asal katanya itu kredere. Kredere itu bahasa Yunani artinya kepercayaan. Jadi dari mana kita bisa memberikan kredit sebetulnya dasarnya kepercayaan. Bahwa kita percaya, saling percaya antara kreditur sama debitur itu saling percaya bahwa misalnya tadi Mas Tri atau Mbak Keke atau siapapun gitu ya, tadi Apriani hadir ya.
eh, Aprianti, terus pinjam uang gitu. Banknya itu dasarnya akan melihat ke kepercayaan. Jadi bukan nggak mungkin tanpa agunan, bukan nggak mungkin, ya. Nah, ada beberapa bank gitu yang berani memberikan kredit, misalnya nih yang saya lihat itu BCA. BCA kalau nasabah dia udah lama gitu ya, taruhlah udah lama, udah 5 tahun gitu, dan kelihatan perputaran keuangannya, dia bisa percaya tuh. Dia bisa percaya, dia bisa langsung menawarkan kredit gitu. Tapi kalau kita sendiri belum dikenal, kadang-kadang itu agak susah gitu ya. Misalnya teman saya itu udah lama, misalnya udah punya kartu kredit Citibank, sudah lama gitu ya, mungkin udah ada 10 tahun. Tiba-tiba dia sekarang dikasih line kredit untuk kebutuhan konsumtif apapun gitu. Tanpa agunan. Karena Citibank tahu orang ini karakternya bagus selama ini. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang mereka gunakan gitu untuk menilai orang ini karakternya bagus. Jadi kredit itu yang dinilai sebetulnya nanti ada 5C dan 7P. Ya, 5C dan 7P. Nanti bisa dilihat di modul ataupun di di PowerPoint. 5C itu yang pertama adalah karakter. Ini yang paling penting. Dimanapun kita bekerja, dimanapun gitu ya, walaupun di bank gitu. Nomor 1 adalah karakter. Kepercayaan kita pertama itu karakter. Yang kedua capacity. Capacity ini maksudnya adalah kemampuan dia dalam mengembalikan pinjaman itu. Lalu capital, 5C itu. Capital itu adalah modal sendiri. Apakah dia punya modal sendiri? Ya, lalu kolateral tadi itu Mas Tri sebut tuh. Kolateral itu jaminan, lalu condition of economy. Kondisi ekonomi. Tapi tetap yang nomor 1 karakter. Ya, karakter. Kadang-kadang orang-orang itu gini ya, pengusaha-pengusaha itu kadang-kadang berubah-ubah. Ini saya sharing cerita aja karena kita masih awal-awal ya. Saya dulu punya nasabah gitu ya, debitur kontraktor. Selama ini usahanya kontraktor. Pembangunan jalan semua itu dia yang ini ya, waktu itu di Sumatera Barat hampir semuanya sama dia gitu. Tiba-tiba di tengah jalan nih, sesudah jadi debitur kita, tiba-tiba dia ngomong, "Pak, saya pengen bikin air minum dalam kemasan." Itu yang omongan dia pertama itu. Saya pengen bikin pabrik air minum dalam kemasan. Apa yang harus saya lakukan gitu ya, dengar orang ini sama sekali nggak punya pengalaman untuk membuat air minum dalam kemasan. Jadi yang kita pertimbangkan waktu itu bahwa ternyata si nasabah ini adalah ketua himpunan Tionghoa, gitu ya. Dia dikenal luas di masyarakat. Di waktu itu saya masih bertugas di Sumatera Barat. Dia dikenal di Sumatera Barat, temennya banyak. Jadi kita punya keyakinan, kalaupun nanti dia bikin pabrik air minumnya ini akan mudah dipasarkan. Kenapa? Karena jaringannya luas. Temannya banyak. Walaupun dia tidak punya pengalaman, tapi dia karakternya ini bisa diketahui bahwa dia ini karakternya bagus, selama ini tidak pernah menunggak, dan kalau menjalankan bisnis itu serius, kita kasih, dan itu lancar. Lancar sampai dia lunas. Nah, itu yang ini. Itu yang pertama, itu yang harus dilihat karakter. Ya, yang baru yang ininya capacity, kemampuan dia membayar, lalu capital, modal yang dia punya, dan 5C itu. Jadi yang pertama itu harus dilihat karakter. Nah, teman-teman juga harus ingat, kalau kredit itu diberikan harus pas. Terutama untuk kredit produktif ya, untuk usaha. Harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih apa yang kejadian? Dia gunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Kalau lebih. Kalau kurang apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengembangkan usahanya. Percuma gitu. Jadi kredit itu harus pas. Itu yang prinsip-prinsip yang saya mesti sampaikan dulu nih pertama-pertama ya, kalau nanti ada yang kerja di bank ataupun di lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Dan posisi kita sebagai kreditur itu akan terbalik. Maksud saya gini, waktu kredit belum keluar,
kreditur itu posisinya di atas. Ya kan, nanti si calon debiturnya akan minta terus tuh. Ayo Pak, gimana Pak, ini permohonan saya gini. Jadi posisi kita di atas. Tapi begitu kreditnya sudah cair, sudah ke tangan dia, sudah cair ke tangan dia, posisi si kreditur ini jadi di bawah. Jadi terbalik tuh. Sekarang kita yang nagih-nagih dia, ayo Pak, jalanin usahanya yang benar Pak. Tolong dikembaliin dengan benar gitu. Jadi itu tuh selalu, jadi kita selalu berdiri di semacam dua kaki gitu ya, di dua kaki. Kita lihat waktu awal-awalnya posisi kita itu di atas, nanti sudah berjalan posisi kreditur itu di bawah. Nah kan, karena apa? Karena uangnya udah keluar kan. Uangnya udah keluar, udah dipegang sama dia kan. Kita orang bank itu akan takut begitu kreditnya keluar, besoknya seminggu kemudian ketemu debiturnya pakai mobil baru. Nah itu paling takut. Paling takut. Oh berarti kredit yang kita kasih kemarin dibeliin mobil. Sebetulnya kreditnya kredit produktif untuk usaha dia gitu kan. Seminggu kemudian kita ditelepon sama dia, Pak, ya kita jalan-jalan, kita pakai mobil saya yang baru. Nah justru kita takut. Gimana lagi mengukur karakter? Biasanya debitur itu pelit. Nah itu debitur bagus. Yang pelit. Pelit bukan berarti kita minta, bukan kita minta, tapi untuk memenuhi kewajiban, misalnya Pak bayar asuransi, tutup asuransi nanti tokonya kebakaran. Oh nanti aja. Nah itu biasanya debitur seperti itu biasanya bagus. Biasanya dia pelit, dia perhitungan tuh. Itu betul-betul menjaga cash flow dia gitu. Jadi yang kita lihat tuh betul-betul dari cash flow dia. Ada pertanyaan sampai sini? Itu saya sharing sedikit aja. Hal-hal yang penting dari kredit, baru kita nanti masuk ke teori ya. Ini saya masuk ke materi. Oke. Nah ini pengertian manajemen kredit. Manajemen teman-teman ada yang ngerti nggak? Ada yang tahu definisi dari manajemen? Silakan. Definisi dari manajemen. Kan ini kelas manajemen kan, sudah lewat semester 1 semua kan? Mestinya udah. Ya, silakan. Izin jawab, Pak. Ya. Gimana? Manajemen itu dalamnya ada proses untuk perorganisasian, pengaturan, terus ada pengelolaan sumber daya manusia juga, Pak. Ya, planning, organizing, distribution gitu ya. Nah, kalau dia bilang disebut itu manajemen kredit, berarti kan itu akan masuk terhadap aspek-aspek dari manajemen tadi, gitu ya. Seperti yang disebutkan oleh Aprianti. Ini materi saya kelihatan nggak? PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi sebetulnya bank itu penghasilan pertama itu biasanya dari kredit, ya. Penghasilan utamanya itu dari kredit. Nanti hasil bunga dari kredit itu dibayarkan ke bunga penyimpan, ke nasabah penyimpan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang punya tabungan, bunganya itu dibayarkan sebetulnya sebagian dari kredit yang disalurkan, gitu ya. Banknya dapat apa? Banknya akan dapat fee selisihnya. Jadi misalnya ke kredit dia mencas bunga 8%, ke tabungan nanti dia kasih 5%, berarti banknya akan dapat 3%. Gitu ya. Jadi penghasilan utamanya itu. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dari bank itu. Ya. Kalau dia tidak mampu gimana? Kalau dia tidak mampu menyalurkan kredit akan bisa menyebabkan rugi. Gitu. Kenapa? Karena kan dia harus bayar terus itu bunga simpanan gitu ya. Ya. Bunga simpanan. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pengelolaannya itulah yang kita kenal dengan manajemen kredit. Mulai dari mana? Mulai dari perencanaan. Ya, perencanaan dari jumlah kredit, penentuan dari suku bunga yang diberikan, prosedur pemberiannya seperti apa, analisa pemberiannya seperti apa, lalu pengendalian dari kredit itu sendiri.
Nah, pengendalian di sini disebut pengendalian kredit macet. Jadi waktu tahun 2020 COVID itu melanda gitu ya. Sebetulnya kan banyak sektor usaha yang terimbas. Ya, sektor usaha yang terimbas. Ada yang bisa sebutin sektor apa misalnya yang paling terimbas waktu COVID kemarin? Pariwisata, Pak. Perdagangan. Ya, Astri apa tadi? Perdagangan, Pak. Perdagangan. Kayak Perdagangan retail kayak gitu, Pak. karena nggak bisa temu muka gitu ya. Iya, betul, Pak. F&B, Pak. Nah, F&B udah lihat datanya. F&B itu relatif cuma rem. Jadi cuma direm sedikit terus dia udah jalan lagi. Sebetulnya yang paling terpukul apa? Pariwisata. Hotel, travel. Betul tuh Mas Dimas. Itu yang paling terpukul. Karena apa? Karena banyak pembatasan-pembatasan. Mungkin teman-teman ingat tuh waktu tahun 2020 mulai COVID, awal 2021 saya ke Bali itu hotel yang biasanya jual kamarnya 2 juta itu mungkin cuma 500.000 tuh. Saking tidak ada orang gitu ya. Tapi sekarang udah bangkit lagi. Nah, bagaimana dengan bank waktu itu? Nah, itu di situ bank mulai melakukan pengendalian kredit macet. Salah satunya seperti apa? Salah satunya adalah dengan restrukturisasi. Jadi restrukturisasi supaya nasabah-nasabahnya itu tidak perlu membayar dulu. Ditunda tuh kewajiban-kewajibannya. Ditunda nanti sesudah kondisi mulai normal, baru dia mulai membayar lagi. Dan itu dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Jadi bank itu ada pengaturnya ya, ada regulatornya. Itu adalah Bank Sentral, BI, sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi manajemen kredit itu dimulai dari pemberian kredit sampai dengan kredit itu lunas. Nah, ini kalau menurut undang-undang, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pembiayaan itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, lalu analisa kreditnya bagaimana? Analisanya itu akan mencakup latar belakang si nasabahnya, bagaimana prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lain. Jadi ini sebetulnya sudah tercakup di 5C dan 7P. Nanti di modulnya ada tuh. Nah, unsur dalam pemberian kredit adalah satu, kepercayaan. Ya. Asal dasar katanya itu adalah kepercayaan atau credere. Jadi keyakinan pemberi kredit bahwa uang yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Adanya kesepakatan, adanya jangka waktu, dan adanya resiko. Resiko yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar. Resiko yang diakibatkan adanya musibah atau bencana alam. Juga adanya imbal, ya, imbal hasil. Jadi mulai dari bunga, komisi, biaya administrasi gitu ya. Tadi ada yang bank syariah. Bank syariah juga ada macam-macam tuh. Nanti ada prinsip murabahah gitu ya. Lalu ini jenis-jenisnya. Tadi saya tanyakan gitu ya. Jenis kreditnya seperti apa sih? Sebetulnya ada yang pernah dapat kredit, ada satu untuk KPR. Nah, ini dari kegunaannya. Kegunaannya untuk kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Ya, kegunaannya ini kalau kredit produktif itu jadi dipakai untuk usaha. Satu, dia adalah kredit investasi dan ada kredit modal kerja. Jadi investasi itu misalnya untuk perluasan usaha. Misalnya apa? Membangun pabrik, membangun gedung. Gitu ya.
Itu ke kredit investasi. Nanti ke kredit modal kerja yang kedua digunakan untuk meningkatkan produksi dia. Misalnya apa? Untuk beli bahan baku. Lalu untuk membiayai tagihan-tagihan dia. Jadi kalau misalnya gini, saya kadang-kadang lucu tuh. Kos-kosan ya. Ada orang punya usaha kos-kosan. Lalu dia mengajukan kredit. Sebetulnya kredit yang kita mesti kasih itu kredit modal kerja atau kredit investasi? Investasi, Investasi, Pak, kayaknya. Investasi. Kenapa investasi? Kenapa bukan modal kerja? Karena invest apa ya? Karena akan tergantinya suatu penghasilan, Pak. Jadi lebih gitu loh Pak dapatnya. Untuk perluasan usaha kan gitu kan? Iya, Pak. Maksud saya perluasan kos-kosannya dia kan. Jadi iya. kalau dia kos-kosan kan dia mungkin akan nambah kamar gitu, atau dia beli rumah baru, kos-kosan baru gitu ya, untuk bangun kos-kosan baru. Iya, Kalau dia betul. dikasih modal kerja, kebayang nggak sebetulnya modal kerja kos-kosan itu apa? Nggak ada sebetulnya modal kerjanya, ya relatif ada tapi kecil, dan itu ketutup sama biaya kos, sama pendapatan dia dari kos-kosan itu kan. Jadi sebetulnya dia nggak perlu ada tambahan ini. Jadi misalnya teman-teman bayar kos 2 juta 1 bulan, itu kan sudah mengcover nanti untuk bayar listriknya, untuk bayar kebersihan gitu kan. Jadi kan kita pengusaha kos itu kan akan terima setiap bulan tuh, ya, dari penyewa kosnya dia gitu. Uang kosnya itu kan dia terima. Dan itu yang dipakai untuk modal kerja. Jadi sebetulnya nggak ada lagi modal kerja yang dia perlukan untuk apa gitu. Karena relatif tidak ada modal kerja. Beda kalau kita misalnya usaha perdagangan. Gitu ya. Paham nggak kira-kira bayangannya? Paham, Pak. Paham Pak. Ya, misalnya gini kalau perdagangan. Perdagangan itu bisa jadi pembeli barang kita itu perlu tempo. Betul nggak? Jadi misalnya ada yang order barang nih, saya order misalnya kita toko baju lah gitu ya. Saya order baju 1000 piece gitu. Kan itu pengadaannya nggak mungkin langsung. Kita mesti ngubungin ke pabrik dulu, misalnya berapa lama untuk mengadakan 1000 piece ini. Sekian bulan, misalnya taruhlah 1 bulan gitu ya. Berarti kan kita akan keluar modal dulu tuh ke pabrik. Udah perlu modal 1 bulan untuk beli barang. Si pembelinya udah bayar belum? Belum. Nanti si pembelinya bilang, saya bayarnya 2 bulan lagi ya. Berarti total kita 3 bulan modal kita akan terpakai. Misalnya untuk 1000 piece tadi kita perlu modal misalnya 100 juta gitu ya. Perlu 100 juta. Nah 100 juta ini kan akan tertahan ya. Satu kita bayar ke pabrik, lalu kita belum menerima pembayaran. Selama 3 bulan tuh. Nah itu kan yang modal kerja. Tapi kalau kos-kosan kan setiap bulan kita akan terima pembayaran. Dan itu sudah mencukupi gitu. Tidak ada peningkatan usaha baru. Yang ada adalah waktu kita membangun. Dan itu perlu dibayarkan. Gitu ya, bisa membedakan gitu ya. Antara kredit investasi atau modal kerja. Jadi investasi itu digunakan untuk perluasan usaha. Untuk membangun proyek atau pabrik baru yang memerlukan investasi baru. Misalnya tadi ada tuh yang kredit kendaraan bermotor. Ya, ada yang kredit mobil tadi, siapa tadi? Nah, kredit mobil itu kalau tujuannya untuk kita pakai dan kita lunasi dengan gaji kita, itu kan kredit konsumtif. Setiap bulan sumber pendapatannya pasti gitu ya. Lain kalau saya pengusaha angkutan. Gitu. Saya pengusaha angkutan truk gitu misalnya. Saya perlu beli truk baru, itu udah masuk kategori sebetulnya kredit investasi kalau di bank. Tapi sekarang ada leasing. Leasing itu dia nggak membedakan gitu ya, pokoknya kredit kendaraan gitu namanya, apapun bentuknya gitu. Nah, ini yang membedakan sebetulnya dilihat dari tujuan kreditnya.
Apakah untuk produktif? Produktif itu adalah untuk meningkatkan usaha, produk atau investasi. Jadi produktif ini bisa kredit investasi, bisa kredit modal kerja. Lalu ada juga untuk kegiatan konsumtif, ya, untuk dipakai secara pribadi. Jadi tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena akan digunakan oleh kita sendiri. Begitu kita beli mobil, mobil itu kita pakai sendiri. Ya, tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, tidak ada cash flow yang dihasilkan dari mobil yang kita pakai. Gitu ya. Terus kredit perdagangan. Ini sebetulnya kredit perdagangan sama, ini perdagangan itu adalah kredit modal kerja juga. Ya, jadi mengharapkan pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan. Paham sampai sini? Paham, Ada Pak. pertanyaan? Paham, Pak. Oke. Lalu dilihat dari sisi jangka waktu, ya. Nanti ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu kalau dia kurang dari maksimum 1 tahun. Maksimum 1 tahun penggunaannya. Biasanya modal kerja itu, kredit modal kerja di perdagangan itu maksimum 1 tahun, nanti bisa diperpanjang. Lalu jangka menengah itu waktunya 1 sampai 3 tahun. Lalu ada kredit yang jangka panjang, ya lebih dari 3 tahun. Ya, misalnya apa tadi KPR. KPR itu bisa 15 tahun, 20 tahun sekarang. Itu sifatnya udah jangka panjang. Nah, dilihat dari jaminan, ada kredit yang dengan jaminan, ada kredit tanpa jaminan. Ya, jadi jaminan ini setiap kredit yang disalurkan akan dilindungi dengan jaminan yang diberikan oleh si calon debitur. Gitu ya, jaminannya bisa rumah atau tanah dia pribadi gitu ya, itu dijaminkan. Untuk apa? Untuk menjamin kreditnya. Ada juga sebetulnya kredit yang tanpa jaminan, ya. Jadi yang dilihat adalah prospek usahanya, dari karakternya dan loyalitas debitur selama ini. Apakah semua kredit harus dengan jaminan? Apakah semua kredit harus dengan jaminan? Ayo silakan jawab. Ada loh produknya tanpa jaminan. Ada yang tidak, Pak. Ya, contohnya? Contohnya credit card, sama ada juga kalau sekarang mungkin lumayan marak banget kayak home credit, kredivo itu kredit tanpa jaminan. Ada juga, ya betul. Tapi kredit itu kan kredit konsumtif ya, yang tanpa jaminan. Kalau kredit produktif ada nggak yang tanpa jaminan? Yang dipakai untuk usaha. Pernah dengar ada di suatu bank gitu, Pak, tapi memang kecil untuk produktif kayak gitu untuk usaha. Tapi namanya programnya lupa sih, Pak. Ya. Ya, biasanya kadang-kadang kredit-kredit bantuan pemerintah tuh sering-sering tidak ada. KUR termasuk. Ya, Pak ya. KUR termasuk, tapi bank masih banyak juga yang minta jaminan untuk KUR. Walaupun secara ketentuan nggak boleh, tapi banknya minta untuk diserahkan tapi nggak diikat. Itu cuma KUR untuk bukan ya, Pak? Iya, itu salah satunya. PNM juga sama, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang tanpa jaminan, tapi banknya tetap minta walaupun jaminan itu tidak diikat, tapi disimpan di bank. Tujuannya apa? Sebetulnya untuk ikatan moral. Karena kenapa? Karena memang dari penelitian sendiri di Indonesia itu belum bisa dilepas sepenuhnya tanpa jaminan. Gitu. Jadi belum tingkat keberhasilannya itu masih rendah gitu ya kalau tanpa jaminan. Tapi gini, ada juga yang tanpa jaminan kalau memang nilai proyeknya itu terlalu besar gitu. Terlalu besar. Misalnya apa? Jalan tol. Apa mungkin kita minta jaminan ke jalan tol? Mungkin dari jalan tol yang dibangun gitu ya, dari jalan tol yang dibangun. Tapi
tidak akan mengcover 100% dari jaminan itu gitu ya. Misalnya pembangunan jalan tol perlu biaya taruhlah 20 triliun gitu. 15 triliun, 20 triliun. Apakah pengusahanya akan sanggup menyerahkan jaminan 15-20 triliun? Enggak. Tapi itu mulai akan dilihat tuh sebetulnya. Prospek usahanya, karakternya, orangnya seperti apa. Dan mungkin dia bersedia menyerahkan jaminan rumah pribadi gitu ya. Yang berarti karakternya itu bagus gitu. Walaupun jaminannya nggak akan mengcover kebutuhan dari kredit itu gitu. Tapi prospek usahanya ada. Ya. Jadi gini, misal begini ya, sering itu proyek-proyek pemerintah. Proyek pemerintah itu hampir pasti pembayarannya itu 100%. Maksud saya hampir pasti itu aman. Jadi pemerintah itu pasti akan membayar. Jadi kalau ada pengusaha misalnya menang tender dari proyek pemerintah, bukan tidak mungkin itu dikasih kredit tanpa jaminan. Jadi apa? Dia menjual itu tuh SPPK-nya tuh. Bukan SPPK apa namanya? Surat penunjukan dia sebagai pemenang tender gitu ya. Bahwa dia akan melaksanakan proyek itu. Bank akan minta semua pembayaran dia harus melalui bank itu. Nggak boleh ke bank lain. Kalau ke bank lain nanti bisa dipakai sama dia. Tapi diminta disalurkan ke bank itu. Bisa jadi banknya tidak meminta jaminan. Jadi jaminannya apa? Proyeknya itu sendiri gitu ya. Jadi bisa dilihat dari prospek usahanya, karakter orangnya gitu ya. Jadi memang karakter itu paling penting. Karakter paling penting. Lalu dilihat dari sektor usaha. Nah, sektor ini kan berbagai macam itu ya. Kita bisa lihat dari PDRB, produk domestik bruto, PDB kalau nasional, kalau regional produk domestik regional bruto. Misalnya di Jawa Barat. Jawa Barat itu sektor yang paling besar itu adalah industri pengolahan. Pabrik-pabrik yang ada di Bekasi, di Karawang gitu ya, itu industri pengolahan. Yang kedua adalah perdagangan. Itu PDRB sektor yang paling besar di Jawa Barat. Ketiga nanti pertanian. Nah, ini nanti ada macam-macam juga kreditnya berdasarkan sektor gitu ya. Ada kredit pertanian, ada kredit peternakan, ada kredit industri, ada kredit untuk pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan lain-lain. Jadi bank juga perlu mempelajari gitu ya, memiliki keahlian di sektor-sektor tersebut. Itu biasanya ada spesialisasi. Kalau udah seperti itu, seperti kalau di bank itu kadang-kadang ada unit tersendiri yang menangani untuk perkebunan sawit misalnya. Nggak semua pegawai bank paham mengenai perkebunan sawit gitu ya. Padahal itu industri yang sangat besar di Indonesia. Jadi bank sendiri akan melatih pegawainya untuk memahami bagaimana prospek usaha di sektor sawit. Lalu yang kelima ini jaminan. Jaminannya bisa dengan barang-barang, bisa dengan surat berharga gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk moral obligation bahwa nasabah itu bersedia dan akan segera melunasi utang-utangnya gitu ya. Kalau enggak jaminannya kan nanti bisa disita. Jaminan itu sendiri bisa juga dengan jaminan orang atau perusahaan atau jaminan asuransi. Jaminan orang misalnya bagaimana? Jaminan orang misalnya direkturnya sendiri secara pribadi yang menjamin gitu ya dengan kekayaan dia gitu. Jadi kalau sampai perusahaan itu ada apa-apa tidak bisa melunasi kewajibannya, dia bersedia menyerahkan harta pribadi. Itu sering diberikan ke orang-orang yang sudah dikenal masyarakat secara umum, gitu ya. Bukan nggak mungkin kalau misalnya ke Salim Group gitu ya, ke Jarum Group gitu ya, itu sudah memberikan jaminan orang, jadi jaminan dari harta pribadi yang dia berikan gitu, bahwa dia menjamin bahwa usaha kreditnya ini akan bisa dilunasi secara tepat waktu. Walaupun ini jarang digunakan gitu ya, tapi jaminan orang atau perusahaan ini juga suka dimanfaatkan. Lalu jaminan asuransi, ya.
Bank juga bisa memberikan kredit itu ke asuransi, bukan memberikan, dijamin dengan asuransi gitu. Jadi jangan sangka bahwa yang kredit-kredit mikro itu banyak juga yang diasuransikan. Jadi kalau misalnya kreditnya nanti nggak lancar, itu asuransi akan turun tangan membayar gitu. Nah, itu udah di belakang layar, maksud saya bank itu sendiri yang akan memberikan kredit dia dijaminkan ke asuransi. Nah, ini termasuk dari manajemen kredit adalah dari penyalurannya. Ada perencanaan penyaluran kredit, harus realistis dan objektif. Nah, ini syarat dari karyawan bagian kredit. Pertama itu jujur, moralnya baik, dan ahli di bidang perkreditan. Tadi saya sebut bahwa orang-orang kredit itu biasanya dia harus paham industri yang dia tangani, gitu ya, sektor yang dia tangani. Kalau dia di perkebunan, dia harus paham bagaimana kebun sawit, bagaimana kebun jati, gitu ya. Peternakan juga begitu. Juga kalau dia banyak menangani kredit mikro, dia tahu bagaimana menangani kredit mikro. Lalu adil dalam memberikan pelayanan terhadap semua nasabah, tahu hukum-hukum perjanjian, nah ini penting, perjanjian, karena di kredit itu banyak hal-hal yang bisa kemungkinan terjadi pelanggaran perjanjian. Objektif dalam menilai agunan kredit, pengetahuannya luas mengenai nilai ekonomis dan mentaati peraturan dan prosedur kredit. Ini syarat penyaluran gitu ya. Jadi calon debiturnya menulis permohonan, lalu mengajukan, lalu dianalisa dengan mengikuti asas 5C tadi, karakter, capacity, capital, 7P dan 3R. Itu ada di modul. Jadi karyawan juga harus tahu mengenai legal lending limit atau batas BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Biasanya itu dibatasi, nggak boleh kasih kredit ke grup sendiri, gitu ya. Misalnya BCA, nggak boleh kasih ke grup dia Jarum, itu maksimum berapa persen? Taruhlah 30%, itu legal lending limit. Jadi dari total kredit yang disalurkan, 30% maksimum yang boleh dikasih ke grup BCA sendiri. Itu yang dikenal dengan legal lending limit, maksimum kredit ke grup sendiri. Alokasinya, ini ada ketentuan-ketentuan sebetulnya mengenai kredit usaha kecil atau KUT, itu ini adalah aturan-aturan dari regulator ya. Jadi pemilik bank maksimum atau grupnya maksimum 20% dari total kredit yang disalurkan, kredit usaha kecil minimum 20%, masyarakat umum minimum 60%, lalu ada kredit rekening koran dan ada kredit yang berjangka. Yang harus diperhatikan kebijakannya itu memperhatikan aspek yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Yuridis artinya harus sesuai dengan undang-undang. Ekonomis berarti menghasilkan laba gitu ya. Menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dari pemberian kredit. Kehati-hatian harus ditetapkan dengan limitnya, itu harus ditetapkan dengan analisa yang objektif. Berdasarkan prinsip tadi 5C, 7P, dan 3R. Kebijakannya harus satu, bankable, bahwa kredit yang dibiayai hendaknya memenuhi kriteria safety, bahwa kepastian pembayaran efektif, benar-benar digunakan untuk pembiayaan. Ya, benar-benar digunakan untuk kebutuhan si nasabah. Jadi tadi saya cerita, kadang-kadang orang bank itu udah takut kalau seminggu setelah kredit dicairkan, justru si debiturnya itu beli mobil. Nah, itu mulai takut tuh, apakah kreditnya efektif, yang disalurkan kemarin betul-betul digunakan untuk usahanya, atau digunakan untuk beli mobil. Lalu investasi, ada investasi primer dan sekunder. Primer itu untuk pembelian sarana prasarana bank, sekunder itu dilakukan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Jadi bank juga sebetulnya modalnya juga digunakan untuk membeli sarana dan prasarana gitu ya.
Kebijakan resiko, jadi harus memperhatikan indikator yang bisa menyebabkan kredit macet. Nah, ini salah satunya ya di manajemen resiko itu, kita harus tahu apakah satu industri di satu daerah itu beresiko. Contohnya gini, di Jawa Barat sebetulnya kan dikenal dengan industri tekstil gitu ya. Tapi industri tekstil itu sebetulnya masih masuk dalam kategori yang buat bank itu waspada. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman di masa lalu, bahwa industri tekstil itu sering pada akhirnya bermasalah. Gitu ya. Ini bukan statement untuk menjudge atau memvonis bahwa industri tekstil jelek, enggak, tetap harus dilihat per nasabah. Tapi secara overall, bank harus hati-hati dengan misalnya dengan industri tekstil. Nah, ini kita sebagai orang yang di Jawa Barat kira-kira paham nggak kenapa industri tekstil itu sering disebut sebagai sektor yang cukup harus diwaspadai gitu ya. Kenapa? Kira-kira ada masukan nggak? Mungkin teman-teman ada yang kerja di bidang tekstil. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin kalau di daerah saya bergantung sama ekspor. Jadi kemarin kalau kayak dampak perang Ukraina sama COVID, berdampak sama industri pabrik tekstil di sini, Pak. Daerah mana tuh, Mas Restu? Di Rancaikek, Kabupaten Bandung. Bisa jadi ekspornya itu terganggu. Jadi industri itu kan besar ya. Kita harus lihat juga, sebetulnya kalau udah masuk ke perdagangannya, tekstil, nggak ada masalah kayaknya. Gitu kan, toh toko-toko pakaian itu tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Bisnisnya bertahan. Tapi kalau industrinya, satu yang saya lihat, mungkin Mas Restu bisa confirm. Satu yang saya lihat bahwa sebetulnya teknologi tekstil itu cepat berubah. Betul nggak? Ya, betul, Pak. Jadi kemarin misalnya batik dari Indonesia kita bisa produksi sendiri dan itu pabrik sudah berinvestasi besar-besaran di situ gitu ya. Dan dalam berapa tahun ternyata teknologinya berubah, printing gitu. Batik printing masuk dari Cina dengan apa yang lebih bagus gitu ya, proses produksi lebih cepat, lebih murah. Itu yang sering-sering ini sih cuma indikasi ya, saya belum pernah lihat ada risetnya. Mestinya di Jawa Barat itu dilakukan riset itu. Kenapa industri tekstil seperti itu gitu ya. Satu yang saya pernah dengar dari orang industri tekstil sendiri menyebut itu sebetulnya perkembangan teknologi yang cepat. Contoh gini ya, sederhana aja, mesin bordir. Mesin bordir itu dulu hanya ada buatan Jepang. Satu unit harganya dulu 500 juta seingat saya. Satu unit. Sekarang teknologinya berubah, bukan berubah. Terdapat mesin bordir buatan Cina dengan harga 1/5. Dengan harga 100 juta. Dengan kekuatan yang sama. Itu kan memang ada perubahan teknologi gitu ya. Ada perubahan teknologi bahwa segala sesuatunya itu bisa cepat berkembang menjadi lebih murah. Itu aja, itu contoh gitu ya. Jadi bank itu juga perlu memperhatikan industrinya. Penyebaran. Jadi penyebaran maksudnya apa? Bank itu tidak boleh berkonsentrasi di satu industri saja karena nanti akan berisiko. Kalau industri itu berisiko, maka semuanya seluruh kreditnya itu akan bermasalah. Jadi nggak mungkin satu bank itu 60%, 70% kreditnya semuanya dikasih ke industri tekstil misalnya. Atau ke industri perhotelan, atau ke industri perdagangan. Suatu saat kalau salah satu sektor ini bermasalah, maka kredit bank itu juga akan bermasalah. Jadi dia harus menyebar portofolionya. Lalu tingkat bunga. Ya, tingkat bunga, kenaikan suku bunga juga harus mempertimbangkan kenaikan suku bunga, kenaikan inflasi. Bank senang nggak? Ada yang bisa share? Bank senang nggak misalnya suku bunga itu naik?
Sederhana aja nih, saya nanya. Kira-kira apakah bank itu lebih prefer dengan kenaikan suku bunga atau bank itu lebih senang dengan suku bunga rendah? Suku bunga rendah. Betul. Alasannya apa, Erika? Kalau buat suku bunga rendah tabungan sih Pak, karena jadi buat perkreditan uangnya kan digolangin tuh, tapi dia dapat keuntungan. Kalau misalnya dibayarin bunganya kecil kan otomatis si profit atau laba keuntungan yang didapetin oleh suatu bank itu jadi lebih besar. Enggak. Jawabannya benar tapi kurang tepat. Maksud saya gini, bank itu sebetulnya memang prefer suku bunga itu tetap rendah. Tapi bukan dilihat dari sisi bayar bunga ke nasabah, bayar bunga dana, bukan. Tapi yang dilihat sebetulnya dari sisi si debitur. Makin tinggi suku bunga, sebetulnya debiturnya kan akan makin susah. Kalau dia debiturnya susah, nanti kan debiturnya menunggak gitu ya maksudnya. Jadi bank juga sebetulnya nggak suka kalau memang terjadi kenaikan suku bunga yang cukup tinggi. Kenapa? Karena nanti debiturnya, repayment capacity-nya, kapasitas dia dalam melakukan pembayaran itu akan semakin turun. Ya, seperti kondisi saat ini. Saat ini tuh bunga naik terus gitu ya, imbas dari Amerika, imbas dari perang Rusia gitu kan. Suku bunga naik terus, di Amerika naik, nanti seminggu kemudian di Indonesia naik. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, begitu Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, pasti di Indonesia juga akan menaikkan suku bunga. Mungkin jarak berapa hari di Indonesia akan menaikkan suku bunga. Untuk apa BI menaikkan suku bunga juga? Untuk menjaga kurs. Jaga kurs. Kenapa? Karena begitu suku bunga di Amerika naik, itu uang investor-investor besar dari luar negeri itu akan lari ke Amerika. Ngapain saya simpan di Indonesia? Lebih bagus saya simpan di Amerika. Mereka jual lah itu rupiahnya semua, dia kembalikan ke dalam dolar gitu kan. Yang terjadi apa? Nilai tukar kita jadi tertekan. Sekarang kan udah 15.600. Nah, Bank Sentral kita berusaha mempertahankan nilai tukar rupiah dengan menaikkan juga suku bunga. Jadi nanti berimbasnya nanti ke debitur, ke bank dan debitur. Jadi ada beberapa bank tuh yang sampai saat ini ya dengan kenaikan saat ini mereka belum mau menaikkan suku bunga. Belum mau menaikkan suku bunga. Jadi mereka tetap berusaha menjaga suku bunga rendah. Kenapa? Karena mereka mempertahankan si debiturnya supaya debiturnya tetap mampu membayar. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini yang berkaitan dengan likuiditas. Likuiditas itu, bank itu kan punya kewajiban membayar si pemilik dana kan. Kita punya tabungan kan kita bisa tarik kapan saja kan gitu. Tapi kan sama bank itu kan sebetulnya dananya itu kan sebagian besar sudah disalurkan dalam bentuk kredit yang nggak bisa ditarik secara serta-merta, secara sekaligus. Nah, jadi bank itu harus menjaga likuiditas. Jadi saling berkaitan antara kredit yang diberikan, dana yang dihimpun, dan kemampuan bank itu membayar kewajiban dia dalam jangka pendek. Itu adalah di likuiditas. Jadi bagaimana dia memenuhi likuiditasnya? Biasanya bank itu memelihara aset-aset tunai. Mulai dari uang kas, mulai dari surat-surat berharga gitu ya, itu untuk membayar kewajiban-kewajiban dia jangka pendek. Kalau ada nasabahnya yang menarik dananya. Dan jangan lupa bahwa sebagian dana yang dihimpun bank itu disimpan juga di bank sentral. Itu dalam bentuk giro wajib minimum. Ya, ini sebetulnya alat kebijakan moneter dari pemerintah. Jadi misalnya satu bank sudah menghimpun dana masyarakat 1 triliun, 20% harus ditaruh di bank sentral. Jadi dia cuma bisa menyalurkan kredit 80%. Tujuannya apa? Untuk menjaga
perputaran uang di masyarakat. Ya, kalau BI-nya pengen ekspansi, pemerintah pengen ekspansi ekonomi, dikecilin tuh persentase giro wajib minimum. Misalnya biasanya 20% menjadi 10%. Jadi 90% lagi bisa disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, itu kan berarti bank akan jor-joran tuh memberikan kredit gitu ya, karena giro wajib minimumnya sekarang hanya 10%. Dulunya 20%. Ya, jadi itu juga alat kebijakan moneter dari bank sentral atau pemerintah. Ya, dikaitkan nanti dengan kesehatan bank. Jadi bank ini adalah industri yang highly regulated, memiliki regulasi yang banyak. Ini ketentuan-ketentuannya, bank itu diawasi oleh bank sentral, dia harus melaporkan raca likuiditasnya setiap 4 kali dalam 1 bulan, kondisi likuiditasnya, kemampuan dia membayar kewajiban jangka pendek, ya. Dan ini teori-teorinya. Saya kira itu aja. Nah, ini ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Pak. Cukup? Oke. Nah, ini tadi kan saya bilang ya, kita ada 8, tolong dibuat 8 kelompok. Ya, 8 kelompok. Ini tugas-tugasnya. Jadi ada di materi di halaman terakhir ada 8 tugas. Nah, nanti 8 kelompok, 4 kelompok akan presentasi di di sebelum UTS dan 4 kelompok lagi sesudah UTS. Dan ini dipresentasikan. Jadi ini untuk bahan kita diskusi gitu ya. Tolong buat resume dari kelompok itu, dibuat presentasi dan ini dipresentasikan nanti di pertemuan online berikutnya gitu ya. Nanti akan minggu depan video, minggu depannya lagi nanti presentasi mengenai masalah-masalah ini ya. Di kelompok 1 itu mengenai pemberian kredit, linknya sudah ada. Kelompok 2 nanti sisi hukum kredit bank, kelompok 3 kebijakan perencanaan kredit, kelompok 4 mengenai penentuan suku bunga dan seterusnya. Bisa dilihat ini linknya, nanti dibuat resume, lalu dibuat presentasi dan kesimpulan dari kelompok. Resumenya nggak perlu, mungkin yang perlu adalah presentasi mengenai hal-hal ini gitu ya, topik-topik ini. Silahkan dibuat kelompok, nanti dicantumkan aja di WhatsApp grup gitu ya, kelompoknya siapa aja, dan siapa yang masuk kelompok 1, nanti kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan presentasi di 2 minggu kemudian. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Berapa orang, Pak? Kita ini ada 64. Berarti kan kalau 8 kelompok kan ada 8 orang ya. 8 orang satu kelompok. Nanti dipresentasikan mulai dari 2 minggu dari sekarang. Ya, selebihnya kuis itu tolong dijawab aja yang di e-learningnya si Akad. Saya juga mungkin akan ada kuis sekali-sekali di kelas gitu ya. Nanti langsung real time gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bapak maaf mau tanya. Ya. Buat ini presentasinya kan studi kasus ya Pak? Ya, itu sebetulnya topik-topik aja, itu bukan kasus. Topik-topik aja bisa dilihat materinya di situ. Jadi bisa dibuat resume atau kalau ada contoh kasusnya bagus. Lalu dibuat kesimpulan sendiri gitu ya. Dalam bentuk presentasi aja. Jadi nggak perlu buat makalah tapi dalam bentuk PowerPoint gitu. Boleh Pak. Makasih ya Pak. Nanti kita presentasi, nanti yang lainnya akan bertanya atau kita diskusi di situ gitu ya. Ini untuk memperluas pemahaman mengenai topik-topik ini gitu. Topik-topik kebijakan perkreditan bank. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya?
Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Kalau tadi Iya, ada yang hadir belum absen, tolong infoin saya. Yang hadirnya nyusul. Tadi saya udah absen, soalnya mungkin ada yang nggak terabsen tadi. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup. Terima kasih ya. Nanti tolong di-share aja di WhatsApp grup kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, dan mulai presentasi nanti minggu depan kelompok 1, 2 di 2 minggu lagi, gitu ya. Bapak maaf tadi Erika belum ke absen. Oh iya, oke. Saya juga belum, Pak. Ya. Ya udah saya catat tadi. Oke ya, saya kira cukup ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi